Sampai mana tadi? Material Jo, material Jo. Material, siap-siap. Jadi kan langsung ke setting material. Di Enscape ini setting materialnya saya pikir tuh lebih simpel dari yang lain-lain. Karena memang selain settingan angkanya itu sedikit, dan juga kita dapat lebih gampang. Misalnya ini, yang hijau ini kan kalau memang kita mau ngedit material, kita tinggal tekan yang kayak pipet ini. Kita arahin ke materialnya, misalnya yang seng. Gitu. Nah, di sini kan ada pengaturannya. Ada teks, ada BAM. BAM itu kayak kan material itu ada yang kasar, ada yang halus. Itu yang BAM ini untuk mengaturnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada reflection. Reflection ini untuk refleksi atau pantulan cahayanya. Dan di refleksi itu sendiri juga terbagi beberapa lagi. Ada roughness. Roughness itu untuk pencahayaan juga. Terus metalik kalau memang dia kan pencahayaan pada metal dan juga pada refleksi, benda refleksi lainnya itu berbeda. Nah, jadi kalau memang ingin metal lebih mengkilap kayak cermin banget itu kan metalik itu yang ini bagian yang ini, kemudian spekular. Spekular ini daya tangkap cahaya. Nah, misal pada bagian ini nih, kalau kita turunkan spekularnya, hilang nggak nampak daya tangkap cahaya itu nggak ada. Jadi kayak duf gitu dia. Tapi kalau memang kita naikkan, nah, dia daya tangkap cahayanya itu ada. Jadi di bagian ini aja dia teratur. Jadi kan kalau memang kita lebih sering lihat material, jadi kita tahu misalnya, oh ini udah cukup gitu. Jadi sebenarnya untuk angkanya sendiri itu nggak ada ketetapan. Memang harus banyak dilatih melihat material-material asli untuk mendapatkan hasil settingan material yang asli juga. Kemudian ada roughness, roughness ini sama sebenarnya. Cuman kalau yang spekular semakin diturunkan dia semakin doff, kalau yang roughness semakin dinaikkan dia semakin doff. Gitu. Itu aja sih. Cuman kalau yang spekular ini biasanya saya nggak atur-ngatur lagi karena memang pada pada settingan standarnya itu dia 50 sudah pas saya rasa. Kemudian hanya yang diatur pada bagian roughness saja misalnya. Biasanya sih pada bagian roughness saja biar dapat uh, material yang sesuai gitu. Nah, itu kan untuk bagian seng. Kalau seng kan bisa dilihat kalau memang seng daya tangkap cahayanya lebih besar refleksinya. Jadi biasanya di bagian itu. Cuman sebelum bisa mendapatkan settingan ini, kebalik saja itu. Jadi harus diganti ini. Tadi kan ada bagian web ini ada nama-nama materialnya, ada glass, glazing, steel. Nah, yang bikin gampang di Handscape saya bilang awal tadi, kita tinggal ganti namanya aja. Nggak harus setting banyak-banyak juga sih, cuman ganti nama. Soalnya kan ini, kalau kita hapus polysetnya dia biasanya tinggal kalau mau dia kilat polyset. Ini enggak itu dia. Polyset tadi. Dan juga pada bagian kayu. Sebenarnya di kayu, bagian kayu ini saya bisa jelaskan di bagian BAM yang mungkin kan kawan belum paham. Karena kan kayu ini enggak serta-merta halus ya. Kayu itu ada serat gitu. Jadi yang itu mainnya di BAM nih, udah teratur BAM-nya. Nah, biasanya kalau di Fry itu kita harus klik dulu filenya taruh di mana, fotonya. Kalau di Enscape ini enggak, kita tinggal tekan UCLB2 aja. Nanti yang ada tekan plus ini, tekan yang use albedo. Nah, nanti BAM-nya langsung ke atur. Jadi nggak perlu ngambil foto lagi di file yang lain. Jadi kita tinggal klik ini kalau memang mau roughness, refleksinya sama juga, kita tinggal tekan ini. Gitu. Nah, yang saya bilang tadi itu di bagian yang ini. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi cuman ini nggak halus dia ini. Ada kasar serat-seratnya. Karena cuman juga ada settingannya kalau makin tinggi dia tuh majunya itu ke depan. Kemudian kalau dia yang ke minus nih, maju teksturnya itu ke belakang. Mungkin kurang jelas ya. Kita cari yang bisa dilihat. Hmm, hmm, hmm,
Oke, coba. Nah, kemudian coba bom. Nah, ini kalau lebih tinggi kasar tuh. Ini ada nggak rata kalau dia nol sendiri. Dia kayak halus saja, nggak ada permainan tinggi rendahnya. Tapi kalau memang dinaikkan, dia itu ada. Mungkin di render nampak nih. Tas sebentar ya. Oke. Itu kan ada tuh maju-maju dia tuh. Nah, ini efek bump-nya ini. Efek bump yang ini. Jadi itu kan berguna juga untuk material-material yang memang memiliki serat. Jadi bisa dimainkan di situ. Nah, untuk besarannya pun nggak ada ketentuan, cuman memang di apa namanya di rasa-rasa aja, misalnya kan kalau memang mau dia kasar ya tinggal tinggikan. Cuman kalau memang dia kasarnya sedikit, mungkin angkanya mungkin di angka 2 atau 3. Sebenarnya tergantung material itu sendiri, jadi nggak ada ketetapan khusus gitu. Kalau memang nanti suaranya nggak kedengar, bilang aja ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Masih dengar kan suaranya? Masih, Pak, masih. Masih. Masih, siap. Nah, itu sih sebenarnya yang di Enscape. Cuman yang tadi saya bilang, yang banyak saya pakai itu bagian polyshade. Nah, bagian ini, bagian lantai. Lantai pun saya menggunakan polyshade juga. Bentar, ini nggak keklik ya, loading. Karena memang pada bagian polyshade dia kayak kerpen atau memang kayak cat mobil. Nah, nanti kan kalau kita mainkan di bagian apa namanya, refleksinya itu kan bisa tuh. Kalau kita mau refleksinya sedikit, kita turunkan. Kalau memang mau dia mengkilat, kita naikkan. Jadi enak aturnya karena kita cuma pindahin yang kotak ini. Panah yang tengah ini tinggal kita pindahin. Jadi kan kita bisa misalnya kita geser sedikit, kalau udah pas udah gitu. Nggak perlu masukin angka. Kita klik angka 1, nanti kalau 2 kalau nggak pas kan susah juga. Nah, kalau di Enscape ini karena kita tinggal ngatur kiri kanan, itu biasanya lebih pas gitu. Bentar ya, putar deh. Mungkin bisa dilihat. Ini kan roughness-nya nih nggak di nol nih, udah saya atur nih. Nah, kalau di nol kan nanti dia mungkin itu dia terlalu mengkilap. Nah, makanya biar lebih real kan, kalau memang acian atau semen lantai itu kan nggak terlalu mengkilap ya, makanya diatur biar dia nggak terlalu mengkilap, biar lebih mendekati apa namanya material aslinya seperti itu. Terus apa lagi ya? Ada yang mau tanya nggak mengenai material? Soalnya materialnya memang masih sedikit sih. Tes. Oh ya, ntar. Oh, untuk navigasi sendiri sebenarnya bisa disinkronkan antara Enscape sama, mungkin ada kawan-kawan sebagian yang udah ngerti sama SketchUp. Itu pada bagian tool ini. Ada kamera, ada arah panah warna biru. Nah, kalau memang ini ke aktif, nanti kalau kita geser di SketchUp, di Enscape-nya juga teratur ya, tergeser. Nah, misalnya kita mundurkan, dia mundur juga. Tapi kalau ini nggak aktif, nggak bisa. Tuh, kita harus mainkan juga di sini. Itu sih.
Oke, ada yang mau tanyain dulu? Belum lanjut? Mungkin ada yang mau bertanya, biar sekalian dijelaskan mengenai settingan material. Mungkin tidak ada Pak, Pak. Nggak ada. Lu lanjut aja nih. Lanjut Oh, aja Pak. ada satu lagi yang ketinggalan, yang bagian ini, bagian logonya ini. Karena kan ini logonya Chrome. Jadi ini sendiri metal. Tinggal klik metal aja udah nggak, ini nggak saya atur. Metal. Nah, untuk warnanya sendiri itu warna putih, diusahakan nanti warna putih. Karena kalau warna hitam dia nanti nggak dapat refleksi kayak chrome-nya gitu. Itu sih. Kemudian mungkin lanjut pada settingan itu ya, settingan visualnya. Ini. Nah, di rendering ini kan pada baik visual setting pada bagian ini yang ada matanya, ada exposure. Ini biasanya nggak saya atur. Kalau ini untuk bagian itu ya, bagian interior. Sebenarnya kalau bagian eksterior itu ada lagi yang diatur. Cuman untuk kali ini untuk bagian eksterior itu nggak ada diatur. Kemudian cuman paling pada bagian 2 point perspektif. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, eh, angle pengambilan itu juga dapat mempengaruhi hasil output dari rendering itu. Nah, saya pernah dengar juga sih dalam diskusi bahwa untuk dapat hasil angle yang bagus itu usahakan terus dia 2 point perspektif. Karena memang kalau memang kita nggak 2 point perspektif biasanya dia itu distorsi. Jadi kayak nggak proporsi gambar hasilnya nanti. Nah, itu yang mempengaruhi. Tapi nggak serta-merta bisa di aturan Enscape ini karena di bagian SketchUp pun kalau kita memang pakai synchron view tadi yang bagian ini itu dia nggak, yang bagian Enscape ini dia ngambil tuh point perspektifnya itu dari kamera di SketchUp-nya, karena kan di kamera SketchUp kan juga ada aturannya nih. Nah, jadi kalau memang udah pakai ini pada bagian Enscape 2 point perspektifnya nggak bisa disilang, nggak bisa dicentang maksudnya. Nah, kalau di bagian SketchUp-nya itu perspektif. Kamera perspektif. Nggak bisa juga ya. Biasanya bisa nih. Kalau memang kita ngambilnya itu bisa di bagian SketchUp-nya, bisa juga di bagian visual setting di Enscape gitu. Kemudian pada bagiannya render quality, ada medium, bentar, ada medium, ada high, ada juga ultra. Kalau ultra ini paling bagus dia bisa gitu. Kemudian ada bagian image, ini nggak ada saya atur. Kalau bagian interior, atmosfer. Nah, pada bagian interior, karena memang yang ditonjolkan kan bagian interiornya. Jadi kan kita nggak perlu yang bagian eksterior gitu. Jadi biar nggak mengganggu fokus. Karena kan kalau misalnya di luar ada juga pemandangan, ini biasanya untuk presentasi. Karena bagian luar itu ada pemandangan, jadi kan nanti takutnya nggak fokus sama interiornya. Jadi pas rendering, usahakan nanti yang white background ini aktif. Jadi background belakangnya itu jadi putih. Gitu. Nah, kemudian pakai capture. Capture ini sendiri untuk pengambilan formatnya, kemudian FPS-nya berapa, kemudian ukuran sendiri bisa di custom mau berapa, mau pixel, hitungannya pixel ya. Ada HD, Full HD, Ultra, ada juga custom. Itu sih. Oh iya. Iya, ada lagi satu kekurangan. Tapi kalau dilihat di sini kan lampu nih, ada lampu hidup. Nah, itu sendiri cuman tinggal menambah nama materialnya aja sih. Misalnya kita kasih warna, contoh,
kita kasih warna biru misal. Kita kasih warna biru, color. Warna biru. Ini kan udah biru nih. Kalau mau warna birunya itu hidup, tinggal kasih emisif. Di bagian keywordnya itu emisif. Nanti jadi terang. Nah, gimana cara ngatur daya terangnya gitu kan? Itu juga di bagian landscape material nih yang kamera kotak catur, kalau saya bilang kamera kotak catur. Ini 5.000. Kalau mau lebih terang, kita tinggal tambahkan misalnya 10.000. Memang kalau nggak mau ngetik, tinggal geser. Misalnya bisa kurang. Itu untuk bagian lighting lampu. Nah biasanya juga kan ini sebagai tips sih. Ini kan siang, kenapa harus hidup lampu gitu kan? Itu cuma sebagai pemberitahuan bahwa di situ ada lampu. Karena kan kalau memang kita nggak hidup lampu, orang pikir itu cuma sebagai hiasan plafon seperti itu. Jadi gunanya dikasih lampu biar orang tahu titik lampunya di sana. Itu tips dari pengalaman saya seperti itu. Kemudian bisa sebenarnya yang ini sebenarnya interior ini semuanya itu di model berdasarkan baja ringan. Nah, benar pengetahuan juga bahwa sebenarnya modeling itu nggak seharus interior itu nggak harus juga sih ngambil furnitur yang udah bisa juga kita buat dari baja ringan. Seperti kursi ini pada bagian bawah yang hitam ini hollow, besi hollow gitu. Bagian atas ini papan-papan kayu biasa, bisa bekas juga kan. Bisa dilihat juga. Yang ini seng. Pada bagian plafonnya juga ada yang seng. Perumahan kota ini itu tinggal kita gimana ngaturnya aja. Jadi terlalu banyak aturan settingannya, nggak terlalu rame, tinggal ngatur rubah nama, atur ke refleksinya, misalnya kayu refleksinya berapa, kalau memang teksturnya kasar tinggal kasih bump seperti itu aja. Yang paling berkesan sih landscape ini karena pengaturan intinya bumpnya itu, karena biasanya kalau bump itu kalau di software yang lain itu klik bump tambah yang ini, terus cari lagi di mana letak fotonya itu juga harus dihitam keputihkan dulu gitu kan, jadi ribet. Nah enaknya di escape-nya itu tadi kita nggak perlu cari-cari foto, tinggal klik use albedo, udah siap gitu. Dan juga hasilnya nggak kalah nggak jelek-jelek amat juga, bisa lah untuk presentasi udah ada lumayan bagus seperti itu sih. Oke, ada yang mau tanyakan? Tes. Next aja Pak, nggak ada lagi nih pertanyaan ini Pak. Udah paham semua nih. Udah itu aja sih yang settingan, cuma itu nggak banyak. Kalau yang bagian interior, cuman yang bagian interior nggak terlalu banyak settingan karena memang lightingnya memang udah bisa pakai default kalau di landscape. Kalau beda lagi kalau yang lain memang harus di setting dulu. Kalau di landscape cukup default aja. Kalau memang mau malam tinggal geser kayak tadi kan. Kayak navigasi tadi, shift klik kanan geser mouse-nya. Nanti jadi malam tuh, terus dikasih lampu. Assalamualaikum Pak. Aneh baru masuk nih Pak. Itu BTW buat atau diambil aja? Manual materialnya buat. Kayak kursi meja. Model. Oke. Yang di download itu pertama ini pada bagian laptop. Ya, kemudian kursi, kemudian tanaman, dan juga pot sama buku. Udah, selebihnya itu
manual saya buat. Manual ya. Enggak. Karena memang kalau dia pada bagian SketchUp nih, kalau kita banyak import model, download, masukkan itu gambarnya jadi lebih berat gitu. Jadi geometrinya itu terbaca lebih berat. Jadi kalau kita modeling tuh biasanya dia lebih ringan. Gitu. Dan juga kan kalau di bagian interior kan ukurannya nggak selalu bisa kita tetapkan. Kalau bagian furnitur yang kita download itu biasanya ukurannya kan besar. Sementara space ruang kita kan nggak terlalu besar. Jadi kan bisa di custom dengan kita modeling sendiri. Oh ya. Gimana Bapak nih? Lagi di jalan ya? Siapa saya? Pinggir laut, pinggir Pinggir laut. laut. Lagi mancing Bapak. Assalamualaikum, Jo. Yo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, Jo. Gas, tanya terus. Karena saya kan telat masuk tadi sekitar 20 menit atau 15 menit mungkin ya, saya telat masuk. Di penggunaan Enscape ini, Jo. Kita kan buat di SketchUp nih. Ya. Dalam mengimport 3D modelnya itu formatnya itu apa? Apakah khusus ada untuk dia atau sama Lumion aja? Atau nggak perlu import segala macam? Terima kasih. Nggak. Oh, oke, langsung aja ya. Jadi di Enscape ini nggak perlu import sih. Karena memang Enscape ini sama kayak Frame itu dia langsung sinkron sama SketchUp. Jadi kalau memang kita misalnya udah siap modeling, udah selesai, udah fix lah ibaratnya. Terus kita mau langsung masuk Enscape. Kita cuma tinggal tekan ini yang ada logo Enscape, ada tombol play gitu. Tinggal klik aja nanti langsung kebuka. Oh, alah. Nah, nggak perlu import lagi. Nah, enaknya juga di Enscape ini misalnya gitu misalkan. Nah, kita aktifkan yang ini, live update ini. Kita tinggikan terus. Nggak kalau dinaikkan terus. Jadi dia ngikut. Tuh. Oh. Nah, ngikut ya. Nah, misalnya kita ada revisi misalnya. Jadi kita nggak perlu itu apa namanya edit lagi di SketchUp, kita save, kita import lagi ke software lain gitu kan. Nah, ini nggak, misalnya ada revisi kita naikkan aja live update dia di Enscape-nya. Itu sih enak. Dan juga renderingnya kalau juga kita udah install. Oh, berarti kalau kita udah install Enscape, Jo, berarti udah terhubung ke software lain atau ke SketchUp doang atau gimana? Oh, setahu saya Enscape itu bisa di Rhino, misalnya saya bisa. menggunakan Rhinoceros. Bisa. Terhubung juga nggak ke Rhinoceros? Enscape mendukung 3 software kalau nggak salah saya. Ada SketchUp, ada Rhinoceros, satu lagi Revit. Itu sama sistemnya, nggak beda-beda. Misalnya kalau siap mau tes. Ya. Bisa di SketchUp, di Rhinoceros, di Revit. Ya. Sama aja sistemnya. Nanti kalau memang sudah siap modeling di ketiga software itu, tinggal cari icon yang kayak ini, tinggal klik, nanti udah kebuka deh. Oh, oke, Jo. Untuk ukuran aplikasi softwarenya, Jo, berapa, Jo? Enscape 100 mega kalau nggak salah. Nggak besar-besar juga. Makanya lebih ringan ya. Jadi lebih bersahabat dengan laptop yang nggak gahar kali, itu lebih bersahabat ya. Makanya enaknya di situ sih sebenarnya. Nah, itu kan memang ada setting. Hal apa? Hal yang harus Anda lakukan, Jo, kayaknya nggak usah ya, bentar, besok aja dah. Nah, tadi kan udah pada settingan material, udah pada lighting juga kan. Nah, tinggal export gitu. Nah, usahakan tadi pada bagian rendering, kalau memang mau rendering, ini kan ada bikin scan bisa kan? Kayak gini. Kalau memang mau buat tampilan kayak gini, tinggal klik di
Siapa tuh? Misalnya mau ngerender tampilannya kayak gini, tinggal klik di view, animation, add skin. Nanti udah klik. Jadi kalau memang udah ke buat skin, misalnya kita tergeser tergeser kayak gini kan, tinggal klik skinnya aja, nanti bisa kembali lagi. Nah, usahakan kameranya itu selalu 2 point perspektif agar sudut-sudutnya itu lebih nggak distorsi, lebih proporsi dia. Nah, kalau mau render pada bagian ini ada bagian render image. Kemudian kalau memang video pada bagian video editor atau bagian video. Tinggal klik, tunggu sebentar, simpan di mana, kemudian save. Nah, itu cara ekspor dia, cara render lah ibaratnya, render image di landscape-nya. Mohon bersabar. Jo, render video gimana Jo? Kalau pakai apa tuh? Pakai Yuk, Enscape. putus. Yang render video Jo. Untuk Enscape gimana tuh? Iya. Oke, bentar. Siap dulu. Render video. Ini hasilnya dari render image, kan nggak perlu banyak setting. Hasilnya udah lumayan, udah bisa dipresentasikan juga, udah bisa dijual juga nih, udah ada harga jualnya gitu. Salah satu kelebihan Enscape itu ringan, tapi hasilnya memuaskan. Kemudian tadi kan ada pertanyaan mengenai cara render video di Enscape. Kalau memang kita mau masuk ke bagian video, di sini kan ada video editor, tuh ada huruf K. Tinggal tekan K. Itu ada di sini aturannya. Nah, misalnya yang pertama kita mulai dari sini, add keyframe. Kita tambah add keyframe ini, terus kita maju. Misalnya gerakannya gini, add keyframe lagi. Kemudian kita putar kayak gini, keyframe lagi. Nah, gitu-gitu aja. Nanti atur kemana arahnya, kita tinggal gerakan lagi. Misalnya mau gerak ke sini, terus maju. Ada keyframe lagi. Nah, kalau memang udah selesai dan misalnya ini udah tujuan akhir dari videonya, tinggal klik preview. Cocok nggak sama yang kita mau gitu. Sip, gitu. Terus nanti kalau memang udah selesai, kan di ekspor tuh. Waktunya juga bisa diatur sih. Misalnya dari keyframe pertama ke keyframe kedua tuh berapa, bisa diatur di timestamp 4 detik misalnya. Play. Terus udah DP itu kembali. Misalnya dari yang ini ke sini berapa lagi diatur lagi, atau memang mau diatur total durasinya berapa, misalnya maunya 15 detik, nah contoh 15 detik lagi, nanti dia jadi lebih lambat. Jadi waktunya pun bisa diatur-atur. Misalnya video kita mau 15 menit, cuman pas kita tambah-tambah keyframe-nya tadi cuma dapatnya 3 30 detik atau berapa gitu, nanti bisa diatur lagi, cuman memang perbedaannya nanti lebih lambat. Nah, kan kalau memang video sudah selesai, kita kan mau ekspor bagian ini, render video. Tinggal diklik, cari tempat, kemudian save. Oke, Bung Denny? Oke, makasih. Siap. Di Enscape sendiri, misalnya di Enscape sendiri itu ada juga aset editornya. Cuman kelemahannya kalau di Enscape itu
dia itu lain. Jadi kalau memang ada paket dia nggak bisa muncul. Nah, kalau kita pakai bagian escape asset library ini juga lebih ringan daripada kita harus import modeling dari SketchUp. Misalnya kayak buku kita pakai itu. Cuman itu tadi kekurangannya dia harus online baru dia terbaca. Kalau nggak online dia nggak terbaca asset library-nya itu. Berat ya. Ada pertanyaan lain? Taruh di atas nih bagus. Jo, jadi kira-kira kita perlu nggak kayak menambah koleksi untuk materialnya itu? Oh, koleksi material. Berarti nambah material. Perlu. Karena material kayak yang kayu ini nggak ada di default SketchUp, nggak ada. Ini download. Jadi misalnya cara import material udah bisa kan belum? Kalian aja lah. Saya belum. Siap. Misalnya pada bagian apa nih? Jangan yang ngeseng lah, kasihan kalau diganti seng. Bentar. Kayunya ini mau ganti model misalnya. Yang bagian atas nih raknya mau beda material kayunya. Contoh kasih warna biru dulu. Nah, dari biru ini tekan klik edit. Ini kan ada folder nih. Browse for material image file. Klik ini. Nanti cari di mana lokasi materialnya. Misalnya kayu. Mau yang mana? Nanti misalnya ini kan hasil download semua nih. Nah, memang di default SketchUp nggak ada. Ini mau pakai kacu yang out nih. Udah, itu beda dia warnanya nih. Itu sih. Tinggal setting lagi. Klik, kemudian landscape material, atur lagi, tambah BAM lagi. Roughness-nya diaktifkan juga biar lebih real. Atur. Udah nggak ya? Udah bisa kan? Mana? Bisa. Sip. Jadi kalau memang ditanya perlu nggak nambah library atau khusus material, perlu, karena kan materialnya itu nggak sekedar yang dia ada di SketchUp nih. Kalau SketchUp nih kan bootnya itu terbatas. Jadi bootnya pun terbatas, bisa dihitung juga, nggak banyak-banyak kali. Misalnya itu lantai. Nanti kalau memang kita mau lebih bervariasi di interior kan material ini perlu, karena beda warna aja suasananya udah berbeda. Nah, jadi harus banyak-banyak simpan material. Jadi nanti kalau memang dari segi warna, segi tekstur, mau kayu, mau besi, atau mau apa. Nah, itu memang lebih penting kalau di interior ya. Kalau di interior saya bilang, di interior itu lebih diperlukan. Karena memang kalau di interior beda satu warna aja beda, itu udah mempengaruhi suasana. Kak. Jadi look-nya itu nggak dapat lagi. Good-nya itu, good looking. Ada lagi? Jo, ini sebelumnya udah pernah dikasih tahu belum? Soalnya aku kan telat masuknya. Cara masukin ada juga, aku kan lihat di YouTube cuman belum sempat praktek. Jadi ada yang masukin material kayak gimana ya? Dia punya gambar, jadi itu dijadiin tekstur di SketchUp. Bisa. Punya gambar-gambar di Google gitu diambilnya. Logikanya kan kayu ini kan gambarnya kan? Kayu yang saya masukin tadi kan foto yang saya download itu kan gambar juga. Cara masukinnya gimana? Bisa. Soalnya yang dinding bagian ini saya mau taruh gambar, tapi gambarnya saya nggak ada. Pakai kayunya lah.
ganti dulu warnanya yang nggak terpengaruh semua. Biar full. Misalnya bagian dinding ini mau gambar, kemudian Kayak tekstur rumput lah gitu contoh misal. bisa. Nah, pada dasarnya kan foto-foto ini juga gambar. Misalnya kita mau taruh foto SpongeBob misalnya, foto yang formatnya kan sama, JPEG juga kan. Oh iya. Nah, jadi intinya kan memang bisa. Misalnya rumah ini saya mau taruh situ, foto rumah. Nah, tinggal ngatur. Tuh kan, bisa kan? Ngetrend ini kan besar, ini besar. Oh, Dia, dia tuh cara ngaturnya tuh klik kanan, ini ada tekstur nih. Iya. Tekstur, position. Nah, di bagian yang bagian panah ini kan ada to scale or rotate. Berarti kan ini bisa di scale, bisa diperbesar. Tinggal sesuai kan, biar pas ke dinding. Tinggal sesuaikan aja yang begini tadi. Bisa mau? Iya bisa. Terang. Belum tak cobain. Kayak gitu. Jadi intinya gambar apapun, misalnya mau bikin interior, tapi mau pasang di dinding tuh foto sendiri gitu. Bisa. Tinggal kayak tadi nanti dimasukkan via tekstur, nanti kita atur besarnya biar dia pas di bidang lukisnya itu. Kan kalau memang nggak diatur nanti kan kayak tadi kayak kolaps apa namanya tuh kayak banyak-banyak itu kotak-kotak itu. Nanti kalau memang di scale nanti bisa sesuai sama bidang lukisnya. Foto. Nah, kalau memang misalnya dipindahkan pun bisa, karena memang di tekstur ini bisa position. Bagiannya ini untuk pindah-pindahkan, turun, samping. Nah, Oh iya, kalau- bisa. bisa kan? Bisa. Nanti kalau memang mau misalnya kan kalau memang arah kayu, kan kalau arah kayu kan juga mempengaruhi nanti itu. Nah, misalnya arah seratnya itu mau ke atas ke bawah, tapi pas kita aplikasikan ke bagian objek, arahnya itu ke samping. Nah, tinggal di rotate aja, klik kanan, rotate. Ini ada sudutnya. Kira-kira kalau mau dari horizontal ke vertikal itu berapa sudutnya? 90. Kita klik 90. Udah tinggal tahu sendiri kan? Oh iya. Sip. Gan, ada lagi? Cara download komponen tahu kan? Yang bagian sketch. Nggak tahu, Cok. Dari mana, Cok? Di situsnya itu namanya 3D Warehouse. Jadi warehouse.com. Itu bisa download 100 model per hari. Kalau dulu nggak terbatas, sekarang udah 100 model per hari. Untuk download apa aja? Apa? Untuk download apa? Komponen kayak buku-buku ini kan di download nih. Buku dekorasinya kayak tanaman. Oh iya. Berarti itu juga kayak kita bagusan koleksi itu juga lah ya. Bagusnya iya. Cuman kalau memang ada wifi di kos nggak juga, nggak apa-apa juga sih. Nanti kan kalau memang perlu tinggal download. Nanti kan lama-lama kekumpul juga nggak harus. Misalnya mau kumpul sekian banyak, nggak tahu juga kan keperluannya. Jadi kan sambil jalan kan juga bisa. Tapi kalau ditanya perlu enggaknya itu perlu.
bagian semua kan. Udah sih, kalau bagian interior memang nggak terlalu banyak atur, itu enak ya landscape. Kalau kita cuma ngatur material sama lighting kan landscape cuma pindah-pindahin jamnya aja, hilangnya. Sorry. Belum ada. Kalau yang lampu-lampunya itu Jo gimana Jo? Ngaturnya? Oh, kadang agak-agak bingung di situ ngatur-ngatur pencahayaan lampu. Lampunya di mana? Lighting Jo. Lightning yang di dalam interiornya itu kayak nyesuaikannya biar dia kayak nggak keterangan. Itu kadang kayak sulit juga. Terus kan ada beberapa em, apa ya dibilang ada beberapa kayak dia kayak di landscape objek ya kayak ada spare terus spot line rack disk itu gimana kayaknya cara penerapannya beda-beda deh. Ya, paham maksudnya. Kalau yang bagian escape object, ntar coding. Itu kalau bagian yang spare, saya nggak pakai yang ini sih, karena memang kalau memang dari segi lighting enak pakai yang emisif, karena kita tinggal ngubah warna. Kalau memang kita mau lightingnya itu spare atau bulat, kita tinggal buat model bulat, kayak kasih material warna, buat namanya jadi emisif atau gelap. Cuman yang nggak bisa didapat dari emisif tuh biasanya tuh yang spotlight nih. Nah, ini dicontohkan yang spotlight ya. Spotlight ini sama kayak lampu dan light, tau kan? Lampu yang biasa di lampu titik-titik di kantor itu. Ya tahu ibaratnya kayak meja yang lampu untuk di meja belajar lah ya. Beratnya kayak gitu. Cuman kan kalau di ini contohnya di dinding, di plafon gitu. Tinggal ngatur. Nah ini misalnya arahnya mau kemana. Ini kan taruh di sini lagi 2 kali, sama kan. Udah diklik 1 kali kan ada lagi nih. Taruh situ lagi, terus tekan ke bawah. Kurang besar layarnya ini. Tekan ke bawah biar arah cahaya itu mau nembak ke arah mana misalnya. Kita mau ke arah sini, kita mau ke arah sini. Bisa diatur itu di spotlightnya. Karena saya cuma di landscape cuma biasanya pakai spotlight. Kalau udah kayak ini. Nah, kalau dihitung pencahayaannya itu kan nggak terlalu bisa diatur nih. Luminous ini bagian terang gelapnya. Misalnya mau terang berapa, bisa dinaikkan juga tuh, apa kan? Nah, cuman kalau dilihat dia kurang halus, kurang banyak variasi itu kan. Kalau lampu itu kan ada dia lebih menyebar, ada juga yang lebih menyebar, ada juga yang lurus ke bawah. Nah itu perlu juga tambahan library itu namanya Yes Light, IES Light, itu juga perlu download. Nggak besar-besar juga sih filenya, sebagai tambahan. Nah nanti misalnya di load is profile nih, di diklik, cari posisinya di mana. Like, just like. Nah ini ada aturan tipe-tipe apa namanya spotlightnya, kayak comet ini berbeda-beda tuh. Comet misalnya saya bisa pakai comet, dia lebih cahaya itu lebih halus menyebar. Beda kan, lebih halus menyebar. Kalau memang mau yang lain, misalnya display tuh, lampu display dia lain lagi, dia lebih fokus ke bawah. Dia lebih fokus ke bawah tuh kan, lebih kayak cahaya center itu, karena kan dia cahaya dipakai untuk display. Itu sih kalau untuk yang rectangle nih, ini kayak kotak cahaya aja sih menurut saya. Kotaknya ini nembak cahaya ke sana.
Karena memang kalau untuk bagian kotak cahaya ini sih udah dihandle sama yang emisif tadi. Enggak nggak terlalu dipakai sih kalau menurut saya. Kemudian yang di sini saya kurang tahu karena memang nggak pernah pakai. Mungkin bisa dicoba-coba bagi kawan-kawan, nanti saya juga coba pakai lagi. Karena memang untuk keperluan sendiri yang paling perlu di Enscape Object ini cuma spot. Karena memang cahaya tembak lampunya itu kan ada yang berbeda-beda. Jadi bisa diatur di situ. Karena kan kayak pakai downlight itu kan lampu-lampu downlight, lampu titik-titik. Misalnya kan kalau ke mall itu kan ada lampu tuh bulat-bulat kecil, tembak ke bawah. Nah, lampu-lampunya itu perlu itu. Kalau memang kalau nggak pakai itu dia nggak, cahaya itu nggak sampai ke bawah, cuma pada bagian atas saja. Oke, Fami? Oke, Jo. Kalau yang di Yes Like tadi itu downloadnya di mana, Jo? Di situ juga deh. Enggak sih, lupa. Bikin aja di Google tuh download is like. Nanti ada yang nampakin tuh lampunya satu, lampunya itu kayak nembak ke bawah, yang dua lampunya nyebar misalnya. Itu banyak modelnya. Buat aja di Google. Kalau enggak nanti saya share di grup. Saya share di grup aja pada download sendiri. Boleh di-share di grup. Oke, nanti saya share. Berarti aja lebih sering pakai yang kayak ditulis apa? Massive ya? Emisif. Ya. Ya, karena kan nggak terlalu ribet. Karena kan masalah efektivitas. Lebih efektifnya kan misalnya perlu cepat. Kalau memang di bagian yang rectangle like tadi, contohnya kita harus tekan Enscape Object dulu, ngatur ini arahnya lagi kan. Kalau yang bagian emisif, dia udah pasti nembak ke bawah. Misalnya itu untuk lampu-lampu kayak yang di grup kemarin kan ada tuh yang model satu lagi, kayak di bawah kabinet tuh. Lampu bawah kabinet. Nah, itu dipakai emisif. Karena terang itunya juga bisa diatur gampang kan. Lebih terang atau lebih gelap. Emisif. Kalau misalnya kayak yang tadi aja kan kayak ngasih warna dia apa itu ngaruh nggak? Misalnya kita taruh warna kuning atau warna Ngaruh. biru. Ngaruh kalau nggak salah. Misalnya ini kan agak-agak apa namanya? Krem-krem gitulah, krem-krem manja gitu. Saya mau kasih warna ungu. Ngaruh ya. Ini kan jadi ungu nih. Kan emisif. Ngaruh. Nanti kalau memang ini kan nggak kelihatan banget nih. Kalau dikecilin dia ngaruh. Oh. Ngaruh kan? Cahayanya ngaruh. Menunggu dia. Kalau putih dia jadi putih. Oh ya. Putih. Merah. Kalau memang di real time ini nggak terlalu, cuman kalau di render nanti nampak deh. Oh iya. Sip. Kasih Jo. Yuk. Ada lagi? Jo. Ini apa namanya? Itu kan tadi misalkan itu lampu. Caranya atau dia memang udah connect kayak mana bilangnya? Itu kan lampu. Cara nanti pas di Enscape itu dia mengenali bahwa si material ini berupa lampu itu kayak mana? Nih kan ada kodenya nih emisif. Oh, harus dikasih itu langsung join ke Enscape nanti dia. Ini ibaratnya data agar dia kebaca. Misalnya kalau lampu dia itu emisif. Kalau memang di sini ada nih. Nih. Nampak kan? Nampak. Nah, ini kalau misalnya kaca glazing. Kalau besi tekum, tinggal buat tambah belakangnya aja, nggak perlu misalnya nggak perlu rubah semua juga. Misalnya tinggal nambah belakangnya aja. Misalnya tadi color 101 sama belakangnya chrome, nanti dia bakal jadi kayak gini. Atau aluminium atau polished. Itu sih.
Nanti ada lagi tuh kalau memang mau air tinggal buat water. Kalau mau jadi kayak grass. Jadi apa namanya suku kata ini yang nanti dibaca landscape plastik. Oh berarti ini materialnya plastik gitu. Kalau memang cloth atau fabric, berarti ini materialnya kain. Yo, arigato, Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi? Mau bertanya, Siap. kalau untuk furniturnya bisa di-download di mana ya, Pak? Furnitur sendiri itu bisa di 3D warehouse tadi. 3D warehouse itu dia lengkap ya. Furniture, ada pohon, ada TV juga ada semua. Akibatnya itu gudang 3D lah. Di 3dwarehouse.com. Itu gudang 3D-nya untuk SketchUp, untuk format SketchUp. Nah, kalau untuk yang lain tuh nggak bukan di situ tempatnya. Di sana itu ada model-model misalnya mau latihan render tapi pas modeling di situ juga ada, tinggal download. Cuma nanti kalau memang mau dipublikasikan jangan lupa terapkan sumber siapa pendesainnya gitu aja sih. Oh, oke. Makasih banyak. Yap, sama-sama. Tes. Nanti buat kawan-kawan juga nanti kalau memang tadi kan untuk white background putih semua. Nanti misalnya kalau memang bagian saya mau outdoornya itu nampak misalnya outdoornya itu atau bagian luarnya itu hutan, tinggal ganti di bagian source, di horizon source itu ada banyak, ada mountains, ada gunung, mount, ada town, kota. Saya lihat di sini. Saya hilangkan aja nih. Paradise ada nggak, Pak? Paradise nggak ada Pak, mati dulu. Ada town, ada urban. Itu sih kalau memang nanti kalau memang mau di luarnya itu ada lingkungannya atau ada bagian luarnya di bagian visual setting tadi. Itu sih kalau di landscape rata-rata yang paling banyak dipakai itu pada bagian landscape material, landscape general setting, visual setting. Ini kalau general itu bisa buat ngatur itu pada bagian performance. Pada bagian input nih, ini bisa diatur juga. Misalnya kalau memang kali ini kan halus, kalau memang ditinggikan dia nanti lebih cepat tuh. Cepat. Ini bisa diatur juga apa namanya itu ke sensitifannya. Kan kalau memang navigasi kan kalau memang di landscape yang awal tuh biasanya dia lebih susah diatur. Nanti biar lebih gampang di navigasi di yang bagian mouse smoothing atau mouse speed atau mouse bagian ini movement nanti dikecilin aja biar geraknya tuh lebih halus, jadi lebih enak ngaturnya gitu. Oke, lagi itu sih. Pak, ada pertanyaan di grup tuh, Pak. Di grup di komentar, Pak. Komentar. Kali, Pak, di grup jauh kali. Di chat.
Selain SketchUp, Enscape tadi bisa Rhinoceros, bisa Revit. Cuma 3 itu sih Kak, yang tahu, yang baru support. Begitu.